Halo, semuanya. Halo guys. General reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general ya. Energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok, mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja. Kali ini temanya tentang yang akan ditakdirkan untukmu ya, yang positif sebentar lagi gitu. Jadi kita lihat prediksi, ya mungkin kamu akan senyum-senyum. Ya kita lihat tentang yang akan ditakdirkan untukmu ya. Kita lihat tentang takdir yang positif buat kamu sebentar lagi gitu, dalam waktu dekat ini. Oke. Tara. Wah. Jadi kalau aku lihat ya, dalam waktu dekat ini yang akan ditakdirkan untuk kamu, aku ngerasa sebentar lagi itu kayak udah jalan hidupmu. Ya kamu itu harus lebih fokus sama dirimu ya. Jadi dalam waktu dekat ini ya memang kayak udah waktunya, udah jalannya, udah garis hidup, udah takdir. Ya udah, kamu sekarang lebih fokus lah sama hidupmu. Dalam waktu dekat ya lebih mencintai dirimu, lebih sayang sama dirimu, lebih membangun hidup kamu ya. Itu. Jadi kayak ya jangan mikirin orang terus, jangan mikirin dia terus, jangan mikirin mereka terus ya. Ya mikirin juga diri sendiri, ya kan? Nah. Terus dalam waktu dekat kamu ini akan ditakdirkan lebih spiritual. Dalam waktu dekat kamu akan lebih spiritual, akan lebih bagus intuisimu, akan lebih bagus firasatmu. Kayak akan lebih tajam ya. Perasaanmu, pikiranmu, kata hatimu gitu. Terus aku ngerasa ada juga dalam waktu dekat kamu ini menjadi bahan pikiran untuk seseorang. Cie. Hahaha. Ada kayak gitu ya. Aku ngerasa kamu akan menjadi bahan pikiran seseorang. Maksudnya bahan pikiran seseorang ya, kamu itu dipikirkan terus oleh seseorang, terutama dalam waktu dekat ini ya. Entah kenapa ya, itulah kuasa dari Tuhan, dari semesta, membuat seseorang teringat terus sama kamu. Ini ada orang-orang memikirkan ya hal-hal manis tentang dirimu. Ada orang memikirkan ya mungkin kebaikan kamu ya, karena ada orang yang merenung gitu, betapa baik kamu mungkin, atau betapa dia suka sama kamu, atau betapa dia ada hati sama kamu. Meskipun dia nggak terlalu terbuka, atau mungkin aja dia bisa pasif, bisa diam, tapi ya dia punya perasaan sama kamu. Dia nggak bisa lah membohongi perasaannya bahwa ya dia itu ada hati sama kamu, atau dia mencintaimu gitu ya. Oke. Kemudian aku ngerasa ada juga takdir kayak ini kamu akan lebih pintar daripada orang-orang yang mau licik ya sama kamu gitu.
Misalnya ya entah tentang seseorang, entah mereka, entah teman, keluarga, dia, entah siapa. Ya siapapun lah yang mau licik, yang mau manipulasi, yang mau bersandiwara, yang mau drama-drama. Ya pokoknya yang mau buang-buang energimu, yang mau buang-buang waktumu, ya itu nggak bisa lagi gitu. Karena kamu sudah lebih pintar ya, karena sudah lebih tajam secara intuisi. Udah bagus banget ini kata hatimu, intuisimu. Jadi ya kamu bisa mendeteksi ya mana yang pantas diladeni, mana yang enggak, mana yang pantas direspon, mana yang tidak ya. Jadi nggak mudah terpancing lah dengan orang yang licik gitu ya. Ya tidak mudah jatuh karena orang toksik gitu ya. Itu sebenarnya. Dan semoga ya ada ini keinginan kamu, ada ini yang kamu inginkan gitu ya, bentar lagi jadi kenyataan. Aku rasa kayak gitu ya. Ada energinya ini cepat di pertengahan tahun ini ya. Ada yang di pertengahan tahun ini banget. Ada yang di pertengahan tahun ini ya. Mungkin aku rasa bulan 7 ya. Ya gitu. Bulan 7 itu ya bulan Juli, say ya. Ada kayak ya di bulan Juli keinginan kamu yang kamu inginkan ya, ini tercapai atau terwujud. Oke. Nah, ini dia. Kamu akan tahu kapan saatnya diam. Diam semuanya. Diam lagi gitu. Mungkin lebih kayak apa ya? Kamu akan bijak banget gitu, Kak, ya. Kamu akan bijak gitu, guys. Jadi kamu tidak mudah merespon, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terjebak oleh drama-drama, ya. Tidak mudah terpancing oleh orang-orang manipulasi, orang-orang tricky, ya. Jadi kayak kamu akan tahu kapan harusnya kamu itu diam, kapan harusnya kamu bicara, ya. Dan kamu akan tahu kapan waktunya kamu diam dan kapan waktunya kamu bertindak gitu, ya. Wah, gemoy banget sih. Ya ini kayak benar-benar spiritualitas yang luar biasa. Jadi bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan perasaan, bisa mengendalikan emosi. Ya tidak mudah terpancing lah gitu. Oke, dan aku ngerasa kamu ini bisa menjadi sorotan atau bisa menjadi pusat perhatian ya bagi seseorang atau bagi beberapa orang gitu. Karena aku ngerasa ini kan ada juga diam-diam mau memperhatikan kamu, ada yang diam-diam mau mengawasi kamu, mata-matai kamu, kayak apa ya, dia merasa masih butuh kamu, dia merasa seperti ada dorongan gitu untuk memandang-mandangi kamu ya. Entah memang auramu ini bagus, entah ya memang auramu ini seperti apa ya, ini terpancar, membara, memikat gitu. Kamu diam aja, kamu udah kelihatan kece badai gitu. Maksudnya gini, Kak, kamu diam aja ya. Misalnya kamu diam saja, kamu itu udah mempesona di mata seseorang atau di mata beberapa orang. Ya apalagi kalau kamu bicara, apalagi kalau kamu berbuat sesuatu ya. Jadi kayak pokoknya ini ada tentang auramu, membuat seseorang jadi terpikat, seseorang jadi berapi-api, seseorang jadi membara ke kamu gitu. Ya, padahal kita tidak cari perhatian ya, kita tidak caper ya, tidak cari perhatian juga. Cuma ya gitulah, kita diam aja udah mempesona gitu. Oke. Dan memang jadinya apa? Seperti ada perubahan ya. Tapi ini tentang perasaan seseorang yang semakin tumbuh sama kamu. Semakin tumbuh sama kamu. Bahkan orang ini bisa cemburu
cemburunya ini bisa tergila-gila banget loh sama kamu, ya. Bayangkan, aku ini ya sebelumnya nggak apa-apa sih, maksudnya aku bukan apa-apa gitu, say, ya. Ya kita bukan apa-apa selama ini, cuma kayak ya sekarang beda gitu. Sekarang pribadimu itu luar biasa, auramu luar biasa. Jadi ada saja yang cemburu, ada aja yang takut kehilangan kamu, gitu. Kamu diam aja. Ada nih takut ya, kayak, ih apa iya? Apa iya kamu diam? Apa iya kamu menjauh? Wah, apa iya saya kehilangan kamu? Gitu. Gitu sih. Oke, kita lihat lagi. Oke. Nah, ada pembersihan energi ya dalam waktu dekat ini. Ini kamu dibantu malaikat atau dibantu leluhurmu. Kamu akan dibantu mungkin kakek atau nenek moyangmu. Leluhur lah yang bersemayam di jiwamu ya. Kan leluhur itu penjaga kamu juga, ya. Jadi ada nanti dibantu penjaga untuk membersihkan energimu seluruhnya. Kayak apa ya? Ya entah kenapa, nanti bisa dalam waktu dekat kayak ada rasa ya udahlah, legowo, ikhlas, menerima yang sudah terjadi, yang sudah berlalu ya. Terus ya udah, kita hanya bisa memaafkan, kita hanya bisa mengampuni, meskipun sulit ya, sulit sebenarnya, gak segampang ngomong doang ya, tapi ya dicoba dan kamu akan bisa mengampuni, kamu akan bisa memaafkan, kamu akan bisa mengikhlaskan atau ya melepaskan. Jadi kalau ada rasa sakit hati itu akan dibuang, rasa kecewa, marah, benci atau apapun itu akan kita buang, karena itu racun ya buat kita. Ya akhirnya kita nggak gelisah lagi ya, karena kalau kita buang rasa sakit hati, kita buang racun itu, ya kita nggak gelisah lagi ya gitu. Dan aku ngerasanya ini kan kamu bisa juga punya mirroring dengan seseorang. Kamu bisa juga ini ya, ada koneksi apa gitu ya kan dengan seseorang. Entah kalian twin flame, soulmate atau apa ya. Jadi seperti bercermin juga, seperti cerminan ya. Kamu perbaiki dirimu, kamu benahi dirimu, ya akhirnya seseorang ini memperbaiki dirinya. Dan dia akan berpikir positif tentang kamu. Gitu. Oke, dalam waktu dekat, ini terutama bulan Juli ada ya. Nanti mungkin ada momen-momen nanti di Juli, kamu bisa lihat kupu-kupu ya. Kupu-kupunya ada nih yang kayak nggak kebetulan lah gitu ya. Jadi ada nanti di bulan Juli sih aku rasa kita ya bisa nanti melihat kupu-kupu. Nanti akan lihat kupu-kupu itu tidak kebetulan menghampiri gitu. Ya kalau kupu-kupu datang ya, itu berarti ya akan ada kabar yang datang. Bisa juga ada leluhur yang datang ya. Atau ya dari alam sana ada yang datang. Membantu kamu lah, melindungi kamu, menjaga kamu, membantu kamu ini juga ya, bertransformasi. Kamu harus berubah lebih baik ya, kamu harus memaafkan, harus mengikhlaskan, itu akan dibantu gitu. Oke. Nah ini bentar lagi Capan nih ya akan siap menarik rejeki. Datanglah rejeki, datanglah duit ya. Tapi kuncinya itu guys ya, kamu harus lepaskan segala racun, kamu harus lepaskan segala yang toksik, lepaskan rasa sakit hati, rasa belum terima, belum ikhlas atau apapun ya, itu lepaskan. Lepaskan ketergantungan. Jangan ketergantungan sama dia, jangan ketergantungan sama mereka. Jadi lepaskan ya. Bisa yuk, bisa.
ya dicobalah ya kan, pelan-pelan aja. Karena sebenarnya ya akhirnya bisa kok gitu. Dan ini kamu akan siap ya menerima rezeki. Kamu akan siap menerima kayak hal-hal baik lah. Terutama soal uang ya. Karena ini ada kelimpahan tentang duit, cuan, uang ya akan meningkat di hidup kamu. Dan apa ya? Ada waktunya gitu. Kayaknya di sisa tahun ini kamu akan bangkit. Kamu akan bangkit ya. Mungkin kamu di sisa tahun ini bisa bangkit dari keterpurukan ya. Ini beberapa kalian ada loh. Kamu akan melimpah gitu atau kamu akan kaya begitu ya. Kamu bisa nanti makin tajir, makin kaya, makin apa ya. Ya semoga lah berkah-berkah lah gitu ya. Oke. Lanjut yo guys. Nah, wah. Aku ngerasa kamu ini akan tahan sama godaan ya. Kamu akan tahan dengan godaan. Ini bagus banget ya pribadimu, jiwamu dalam waktu dekat ini. Kayak kamu akan tahan godaan, kamu akan tahan ujian, kamu akan tahan dengan tantangan, rintangan, atau apapun lah. Kamu akan tahan gitu, akan apa ya, kuat. Jadi kayak, siapa sih mau mempengaruhi aku? Siapa mau jatuhkan aku? Siapa mau menghancurkan aku? Wah, tidak bisa gitu. Ya tidak bisa orang menghancurkan kamu, tidak bisa orang menjatuhkan kamu, tidak bisa orang menggoda kamu lagi, tidak bisa orang buat kamu baper lagi, tidak bisa orang membuat kamu terpuruk lagi gitu. Jadi ya akan tahan banting gitu. Ya kita akan tahan gitu Kak, akan tahan lah kayak kalau misalnya dia menghampiri ya udah gitu, lebih kayak mengendalikan diri ya. Atau ada nanti datang, ada nanti yang muncul, ada nanti yang menghampiri ya lebih kayak ya biasa aja gitu ya. Tidak terlalu berlebihan menanggapi sesuatu. Tidak mau mudah baper, tidak mau mudah sensitif, tidak mau mudah marah, tidak mau mudah emosi. Ya itu buang-buang energi ya. Jadi lebih kayak ya kita diam dulu, mengamati dulu, kita pelajari dulu, dengarkan intuisi dulu, ya baru ambil kesimpulan untuk bicara sesuatu atau melakukan sesuatu gitu. Wih luar biasa kamu guys, gemoy banget sih. Dan apa ya, ini leluhur ya, leluhur kamu ini jagain kamu terus ya. Leluhur, kakek, nenek moyang menjaga terus dirimu. Kamu akan baik-baik aja sih. Ini beberapa kalian bebas banget ini dari drama-drama ya. Jadi dia mau gimana, mereka mau gimana terserah. Kamu lebih kayak ya udah hidup aku ya hidup aku. Ya fokus sama hidup aku gitu ya. Dan apa ya, aku ngerasa ini tuh ada ya, kayak gimana pun dia akan selalu punya cara ya untuk mencari tahu tentang kamu gitu. Jadi kamu tidak bisa lepas dari pikiran seseorang, kamu tidak bisa lepas dari pandangan seseorang ya. Atau bahasanya ya mana mungkin lah seseorang melepaskan kamu gitu aja. Mana mungkin seseorang itu tidak memandang kamu. Karena aku ngerasa dia yang kayak nggak bisa gitu, dia kayak nggak bisa lupain kamu, dia nggak bisa hilangkan perasaannya sama kamu, dia tuh kayak nggak bisa nggak memandang kamu, dia nggak bisa
nggak mencari tahu tentang kamu gitu. Jadi kan nggak bisa lepas lah dari kamu. Intinya orang ini yang ketergantungan sama kamu, orang ini yang kecanduan sama kamu. Bahkan dia tuh mau menyamar, dia mau melakukan segala cara untuk mengintai kamu, mata-matai kamu. Ya seberharga itu kamu gitu kan, sespesial itu kamu guys ya. Gitu say. Lanjut ya. Nah, oke. Ini beberapa kalian ada ya. Memang udah takdirnya sih. Kamu akan keluar dari situasi yang sudah sangat beracun ya. Yang toksik atau beracun gitu. Jadi ya mungkin ada situasi yang kamu rasa ini tuh udah nggak enak lagi. Ya udah, nanti akan ada perubahan, akan ada pergerakan, akan ada perpindahan ke situasi yang lebih baik, ke situasi yang lebih enak gitu ya. Kemudian aku sih ngerasa ini sebenarnya kalau memang takdirnya move on, kalau takdirnya melepaskan, melupakan, pasti dilancarkan gitu ya. Aku ngerasa seperti itu. Jadi yang Maha Kuasa itu udah merancang semuanya dengan sempurna ya. Tuhan udah merencanakan semuanya dengan luar biasa. Jadi kalau memang takdirnya kamu move on, pasti dilancarkan gitu. Jadi jangan terlalu khawatir. Kapan ya aku lupa sama dia? Kapan aku move on dari dia? Kalau memang udah takdirnya move on, pasti nanti bisa move on gitu. Cuma ya memang semua butuh waktu, butuh proses gitu kan. Jadi ya nikmati prosesnya, enjoy aja ya. Jalani, nikmati, syukuri. Inilah proses hidup ya kan. Kemudian apa ya, aku ngerasa di sini ada dibilang ya, jangan terlalu menggenggam sesuatu. Jangan terlalu menggenggam seseorang. Kenapa? Kalau itu lepas dari genggamanmu, ya supaya nggak terlalu kecewa, supaya nggak terlalu sedih, ya. Itu, misalnya gini, kita terlalu menggenggam sesuatu tentang materi, tentang uang, ya. Akhirnya, ya nanti kalau menggenggam materi banget jadinya ketergantungan dengan uang gitu ya. Padahal ya uang bisa datang bisa pergi gitu kan. Jadi ya jangan ketergantungan. Kemudian tentang seseorang, tentang teman, keluarga, sahabat, saudara ya, yang kamu rasa kayak ya menggenggam banget. Aku genggam dia, aku menggenggam teman, aku menggenggam keluarga atau apa ya. Ya pokoknya jangan ketergantungan. Karena orang itu bisa datang, bisa pergi, ya. Ya apapun di hidup ini kita harus siap, ya. Seseorang bisa datang ke hidup kita, bisa juga pergi. Kita bisa mendapatkan dan kita bisa juga kehilangan, ya. Jadi jangan ketergantungan supaya ya kamu itu tidak kecewa berlebihan. Tidak sedih berlebihan kalau memang nanti tidak sesuai harapan gitu. Oke, jadi kalau kamu tidak ketergantungan, aku rasa ya kamu akan stabil secara emosional. Perasaanmu akan stabil, perasaanmu akan baik-baik aja sih. Jadi kalau kita nanti bahagia, ya bahagianya jangan berlebihan juga gitu kan. Supaya kalau sedih ya tidak berlebihan. Jadi enak sih kalau punya perasaan netral aja ya. Kalau punya perasaan itu kayak ya udah stabil aja. Mencintai, menyayangi, menyukai ya udah sewajarnya aja. Sebenarnya kayak gitu ya. Supaya nanti yang terjadi sewajarnya gitu ya. Nah, aku sih ngerasa kalau memang yang ditakdirkan untukmu, pasti ada jalannya untukmu, ya. Tapi ingat ya,
Ini teruntuk yang sudah berusaha, yang sudah berjuang. Buat kamu yang sudah berjuang, buat kamu yang udah berbuat baik, buat kamu yang udah berusaha, berkorban, ya, bersabar. Sebenarnya kalau itu memang takdirmu, itu nggak kemana begitu, ya. Kecuali kita nggak pernah lakukan apa-apa. Kecuali kita nggak berjuang, itu baru salah gitu kan. Tapi kalau kayaknya aku udah banyak deh berjuang, aku udah lakukan yang terbaik untuk dia. Aku udah sabar, aku udah melakukan yang bagus lah untuk dia gitu. Kayaknya ya udahlah, dia nggak kemana juga. Kalau memang dia jodohku ya jodohku, kalau memang itu ada rezekiku ya rezekiku. Jadi ya seperti itu. Gitu kan. Kamu itu luar biasa. Bahkan dalam waktu dekat ya, aku rasa semesta yang maha kuasa itu akan tunjukkan kamu yang terbaik untuk seseorang itu, ya. Jadi kita tidak perlu menjelaskan siapa diri kita. Kita nggak perlu ngasih tahu kita itu begini begitu, ya. Jadi nggak perlu menjelaskan ya. Kamu udah baik selama ini, kamu udah berbuat ini, berbuat itu, nggak perlu dijelaskan lagi, ya. Karena ya kebenaran itu akan ditegakkan oleh Tuhan. Kalau memang kamu terbaik untuk seseorang, ya kamu akan tetap terbaik di mata seseorang itu. Dan ya begitulah Tuhan ya bisa membolak-balikan hati dia, hati manusia. Jadi ya seseorang yang tadinya denial, seseorang yang tidak tahu terima kasih, seseorang yang tidak ingat dengan semuanya, atau dia cuek dengan semuanya, atau dia tidak sadar diri gitu. Ya itu akan disadarkan oleh Yang Maha Kuasa. Orang kayak gitu tuh akan sadarlah bahwa kamu sebenarnya yang mengerti dia, kamu yang sebenarnya memahami dia. Ya pokoknya ada sajalah cara semesta, cara Tuhan menyadarkan seseorang bahwa ya kamu yang terbaik untuk dia. Itu. Jadi ya cinta itu akan menemukan jalannya. Ya kalau dia sadari ya betapa besar cintanya sama kamu, dia pasti memperjuangkan kamu. Gitu. Oke, slow aja. Pelan-pelan ya, say. Pelan-pelan guys ya, karena gimana ya, memang semua tidak bisa terjadi sekaligus ya, tapi aku rasa satu persatu keinginan kamu akan terwujud ya, satu persatu harapan kamu akan tercapai, meskipun ya harus satu persatu, tapi kan aku ngerasa perlahan tapi pasti gitu ya. Itu sih kayak misalnya dimulai dari keinginan kamu ya, seseorang itu sadari sesuatu ya tentang kalian gitu, tentang koneksi kalian ya, dia akan menyadarinya, kemudian ya dia akan merenung gitu ya tentang kamu, kemudian ya dia akan sadari mungkin kesalahannya, seseorang akan berpikir untuk minta maaf sama kamu, atau ya akhirnya seseorang berjuang gitu untuk kamu. Jadi ya ada yang seperti itu ya, pelan-pelan tapi pasti gitu. Oke. Jadi sampai di sini dulu ya kan. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.